Dengan Bos. menaruh harapan Daerah sebagai jalan. Ini dia all in di Lihat depan. Udah antara gak ada jalan pulang sama sekali. Sama kayak jauh Bisa aja. menang. Bos. Ya mirip lah. Iya, maksudnya Cuman dia agak sustain karena dia punya game life dari pasifnya dia. Dan dia bisa nge-burst down dengan adanya Abyss of Strike. Yep. Tapi kalau udah tempel-tempelan dengan Balamon nih, udah pasti harus dituntaskan defense-nya. Karena gak bisa pulang lagi kalau kena Cyclone Sword. Yep. Oke Sebenarnya tuh. dari Abyss of Strike kan juga sakit banget ya. Dia bisa Belum main. apa Dia sama apa dengan udah Balmor, bedanya dia udah. garis lurus Balmor. Yep. Friendship gitu. Iya. Pas. Tapi kalau dari segi sustainnya lebih kuat Balmor. Lebih kuat Balmor. Iya. Betul. Nih gimana lagi ya nantinya dari tim yang akan terjadi, masalahnya mereka akan jauh lebih harus bisa memanfaatkan di early game-nya Harus banget. atau bahkan di bawah level keempat. Ini mereka harus bisa ngacak-ngacak banget. Kenapa? Karena itu masih waktunya yang sangat efektif sekali untuk mereka sebelum nantinya ada Fatal Link, sebelum nanti adanya ke altar. Ini dua ini kan yang akan menjadi poros yang dimanfaatkan oleh mereka sangat efektif sekali, karena inilah kekuatan mereka yang bisa mereka andalkan untuk di game yang pertama di match yang untuk kesekian kalinya antara EVOS versus RRQoshi. Yes, dan kita juga berkaca di mana leg pertama Araki Horse harus menelan kekalahan tanpa balas ya 2-0 dan ini akan menjadi revenge kan, tapi dari teman prediction by Ax 4 untuk Araki Hoshi dan 2 untuk EVOS Legend. Ya, seperti biasa ya, ada mode sandwich di sini. Iya. Baik dari Indonesia dan juga dari Inggris. Kepung gaming. Oke, ini adalah teleprediction yang udah bisa kalian lihat juga semuanya. Mari nantinya kita akan lihat lagi hasil akhir dari game yang pertama ini, di mana sudah bertemu langsung dengan Clay di area mid, tapi mendapatkan sebuah tekanan pula, walaupun tadi dirinya berhasil juga memberikan tekanan. Iya, tapi my eyes on you-nya itu loh, jaraknya akan sangat jauh sekali. Yes, dan kalau kita lihat juga di arah Ini kan ada sebuah flicker yang tertrigger juga Abyss of Strike. Early Dia game apa? berhasil dihilangkan tapi langsung Sujin. Ini boyman Ada batiri. hijrah kematian di mana lateral counter. Back. Ini yang harus mereka lakukan, seperti apa kita sebutkan tadi Om ya. Di bawah di bawah level, Strike. kok bisa manfaatin aja dulu sebanyak mungkin. Alberto menggunakan Jangan memberikan kesempatan untuk Balmon. Ini bisa dapetin objektif demi objektifnya. Yes, objektif juga untuk menahan rasa lapar ya, Apa ya, di mana betul, ada betul. Grab diskon sampai dengan Bos. 90%. Boleh gas langsung ya. Langsung Iya, scan. Luar biasa, semakin hari semakin halus cara masuknya ya Om ya. objektif dari Oke, EVOS Legend. Turtle Langsung sudah terlihat pula. Turtle. Turtle akan menjadi milik siapa? Sujin udah level 4, siap untuk langsung menghantam Wow, bola ke Turtle. apakah ada kontes? Di altar pelan tapi pasti mulai maju. Wow, Turtle-nya berhasil sabun diamankan, dari mereka semua mundur Alberto. kembali. Yes, cukup berhati-hati ya pasti ya dari Araki Hoshi sendiri. Mereka menunggu Alberto dari segi belum itemization-nya menggunakan nanti retribusinya. mumpuni untuk melakukan adanya team fight. Dan kita udah bisa lihat juga Devin, Clay ini udah mempunyai ultimate-nya masing-masing yang pastinya nanti akan ada Fataling, akan ada Cult Altar. Yep. Kalau untuk Oke. dari segi team fight sih jauh lebih kuat sih harusnya. Tapi ingat di sini ada tas juga yang bisa nge-AMU Clay dari Cult zoning. Altarnya punya Clay. Oke, Ya, tapi dilihat Alberto bakal ada masih Fataling juga yang bisa jadi opsi untuk di copy nantinya dari handlumnya si tadi Killing Spree. Oke. Sedikit pelan untuk membersihkan trips yang ada di jauh. Waduh. Sujin cukup berani tapi tidak kena karena ada Fataling dan Wow. mendengar aja ada bantingan yang langsung terjadi. Tapi Bin tertinggal, tidak sempat masuk ke dalam altar yang disajikan. Hanya saja coba lihat di bagian atas. Ada Black Dragon Bomb yang belum landing ke arah manapun tapi langsung balik arah. Yes. Baik lagi, sabar dulu mereka. Sabar dulu, tapi kita lihat dominasi dari EVOS Legends di mana pick off demi pick off juga berhasil untuk dilakukan dan platingan di arah bottom lane. Pendragon untuk berhasil mendapatkan satu Wow, lagi game yang tabungan sangat besar goldnya, ya. tapi kita udah lihat juga Rover dari yang Waduh, top di lane. sana ada Skylar yang Skylar. ternyata berhasil untuk dihilangkan juga Geng-geng dengan oleh Abyss Strike yang dimiliki oleh Sujin. Sujin. Yes, itu dia kekuatan dari daerah adalah ketika dia melakukan Spectre Step, dia pasti ikut apapun yang terjadi mau flicker, dia pasti ada di belakangnya dia dan Oke, Abyss di Strike sini kayaknya bisa dikombo ada langsung. sangat-sangat Oke, sementara itu kali coba lihat. Beda Sun network Sujin juga. mendadak langsung masuk dan juga mencoba untuk bisa 3.000. mendapatkan tadi ada dua player yang bisa menjadi makanan. Hanya saja resikonya loh. Kalau tadi artinya ada Fataling di sini. sangat Ketarik ya? Lenyap Om. Yes, bisa langsung ketarik juga. High risk, high return ini dia EVOS Legends. Oke, Mereka memainkan strats yang cukup berbahaya dan kalau memang bisa jalan di early game-nya, ini bakal bermanfaat, worth it untuk EVOS Legends. Yes, bakal jadi snowball juga ya harusnya ya. Tapi kita udah lihat di mana tas udah siap dengan Cult Altar yang di copy. Yes, dan satu lagi, Yes. komposisi dengan Anya Daerah untuk team fight di mid lane game-nya ini bakal agak sedikit kurang. Oke. Karena dia bakal bisa targetnya cuma satu. Iya. Beda mungkin dengan Balmor. Oke, turtle kedua Balmor harus menjadi satu area terhadap lagi, tapi kontes. nantinya kita lihat aja seperti apa setup yang akan mereka lakukan karena ada beberapa player dari RRQoshi yang sudah langsung berada, tapi Dreams Oke. gak mau terlalu greedy untuk Turtle maju dan juga memberikan yang gangguan mengenai mereka. Alberto. Yes.
Dan dari Anarki sendiri juga sepertinya akan menunggu momentum di mana kita bisa melihat adanya Atlas ini sebagai hero momentum juga, dan sudah mulai terdengar adanya satu Wah, dan berhasil wow. untuk dihilangkan dari sisi Anarki Hoshi dan 4 poin tanpa balas sejauh ini. Yap, Tas sudah mengeluarkan pula ada ke altar yang tadi memang di copy dari Waduh. Finn itu sendiri ataupun dari Clay. Mohon maaf. Sementara sekarang mereka mulai berbalik lagi. Mereka balik ke dalam areanya masing-masing, mempersiapkan diri, mungkin menggunakan dulu aksinya ya, biar agak sedikit wangi, nanti baru fight lagi. Biar retributionnya wangi juga ya, tapi ya pasti kita melihat Clan of Dawn untuk melanjutkan kembali fight antara Rival Legends dan Anarki Hoshi. Oke, sudah terlihat ada beberapa pergerakan walaupun tadi turtle-nya akhirnya berbagi ya. Nggak melulu menjadi milik dari Boss Legend. Oke, Dan kembali Arkeosi juga lagi. mereka udah mendapatkan satu turtle, satu untuk satu, masih imbang sepertinya. Tapi dari network udah ada jarak sekitar 2.300-an. Oke. Dreams masih berhasil untuk memukul mundur beberapa player dari Arkeosi. Outer turret di arah top lane juga udah berhasil dihancurkan loh di tangan Clover. Ya ini lebih karena defense dulu sih buat Anarki Hoshi dari itemnya ya. Balmon juga dengan satu buah antivirus, dari Bruno juga masih baru punya satu buah Berserker Fury. Jadi masih butuh waktu untuk bisa menumbangkan pemain-pemain di League of Legends. Yap. Tas di tengah masih belum mau pergi dari areanya. Tutsujin dengan adanya beberapa backupan di dalam tubuhnya cukup pede lakukan sebuah pergerakan. Turtle akan dia tuju karena beberapa detik lagi, beberapa second lagi akan ada pergerakan yang dilakukan oleh Turtle. Turtle-nya udah mulai keluar, tapi mereka semua ada fatalik membanting Tutsujin, tapi Tutsujin masih berhasil untuk kabur dari tersebut. Ada kelihatan di bagian belakang, namun kali ini Turtle-nya berhasil menyelamatkan pula. Tutsujin gak bakal bisa bertahan jauh lebih lama lagi. Kenapa? Karena dengan ada JP berhasil dihasilkan. Coba lihat Skylar yang mulai maju dengan stang 10 dalam tubuhnya, sakit banget. Dan kali ini Tas harus pergi dari area tersebut karena damage-nya terlalu besar. Dan ini momentum sedikit demi sedikit juga udah mulai tercipta dari Anarki Hoshi, tapi lihat Pendragon udah mulai tercicil dengan cyclone sweep-nya, dan bahkan satu outer turret di arah tengah yang begitu mahal berhasil untuk dihancurkan di menit ke-7. Ya dan inilah efek snowball yang bakal dimiliki oleh Anarki Hoshi adalah mereka mendapatkan shuttle point dari R7 yang pegang tadi. Mulai pusing tadi ya, terlihat ada wajah dari Koyur. Iya. Namun ada wajah dari pendukung-pendukung Arkeosi pula. Mereka sepertinya dalam keadaan baik-baik saja karena melihat timnya sudah berhasil melakukan aksi push yang sangat baik. Tapi dari tim itu sendiri, Pendragon ada di bagian tengah, terlihat ada beberapa player yang memang hadir dari Arkeosi yang siap untuk melakukan setup. Dan mau coba untuk nge-invade satu purple buff yang dimiliki oleh Tutsujin, dan lihat dengan cyclone sweep-nya ini benar-benar berhasil untuk melucuti ya dari area jungle yang dimiliki oleh Tutsujin sendiri. Tapi yang dimiliki buat kalian tuh ada nih yang gampang, jangan ngambil jungle lawan. Iya. Stiker langsung dibeli. Stikernya aja ambil langsung ya. Murah-murah langsung diborong aja. Yes, dipilih. Pokoknya dipilih ya. Tapi untuk kali ini Albert kita berada di tengah. Pola permainan ini cukup lambat Om ya. Tapi mereka mendadak bisa membawakan sebuah momen. Kenapa? Karena mereka memiliki banyak banget loh. Ya dari levelnya aja tadi Albert kalau kita lihat tertinggal atas Iya. Tutsujin. Weh. Ini udah unggul 2 langsung. Oke, Dream melihat ada pergerakan dari Finn-nya dengan menggunakan Atlas pergi dulu, tapi masih ada K-Pause kembali. Yes, oke. Tapi kita bisa melihat juga di mana Anarki Hoshi yang berbalik. Dikebuk-kebuk dulu kok kamera. Dijeduk-jedukin. Aduh. Ini ada Shannon, ada Sharon. Di koyor nih. Oke, kebalik. Kita kebalik. Sabar. Nah ini nih para queen, ratu-ratu yang sudah menggunakan mahkotanya. Ada Puni, ada lucu-lucu banget. Ada Sharon, Puni, Queenie. Ada apa nih? Mirip semua nama belakangnya. Susah ya memang ya. Ini, tapi sebentar dulu ya, tahan teman-teman. Ada sedikit troubleshooting dulu nih. Udah mulai megang nih. Kasih bedak nih. Udah mulai megang handphone nih semuanya nih. Sepertinya nih sesaat lagi kita akan bisa melanjutkan pertandingan ya, karena semuanya udah mulai berfokus lagi ke device mereka masing-masing. Yes, udah menggunakan bedak pastinya untuk mainnya lebih agresif lagi, lebih legend lagi, lebih fast hang lagi. Lebih fast hang. Oke, let's see apakah kita udah siap untuk bisa melanjutkan pertandingannya, karena ini terlihat mereka sudah mulai ya. Ya. Oke deh, kalau begitu jadi langsung aja kita menuju ke ini. Iya. Dan ini dia pertarungannya kembali terlihat di mana kita melihat ada Clover juga, dan ternyata ada 4 player dari sisi Anarki Hoshi yang berhasil untuk dihilangkan begitu dengan Albert. Oke,
ini ada 4 player dari Arakiyoshi yang mendadak langsung lenyap dan mereka punya kesempatan untuk menghilangkan pula satu center turret di area tengah. Namun walaupun kali ini ada Lord juga di area yang berbeda, mereka belum mau berfokus ke situ. Yes, dan satu outer turretnya berhasil untuk dihancurkan. Kali ini udah mulai kembali unggul dari sisi EVOS Legends dan Lord. Yang pertama, sekarang udah muncul juga. Berarti akankah menjadi satu objektif? Wajib sih. Wajib. Mau nggak mau karena ini akan mengantarkan mereka pula untuk bisa menuju ke arah objektif-objektif selanjutnya. Entah itu turret, entah itu monster jungle. Banyak sekali yang bisa mereka dapatkan dengan adanya Lord yang bisa mereka ambil. Oke, tapi sebenarnya masih tahan terlebih dahulu ya. Mohon bersabar, menunggu dulu sepertinya dari RRQ Hoshi juga untuk bisa menabung kembali dari segi ini dan menipiskan dari segi ketertinggalan. Langsung Ya, ini menuju ke Lord pertama. ini siapa nanti untuk EVOS Legends? Siapa yang akan menjadi top up ke atas? Waduh, Clover udah harus mendapatkan backupan. Gak banyak lagi darah di dalam tubuhnya, apalagi dia dalam satu hero yang cukup tipis. Tapi pinnya mulai bergerak walaupun kali ini dia seperti gagal untuk bisa membalikkan keadaan dan juga ada lagi sebuah pergerakan di mana Fataling ada di area yang berbeda. Tentu tidak berhasil didapatkan pula ada 2 player masih dihancurkan. Tapi coba lihat Pendragon yang masih berusaha seorang diri untuk bisa menahan area tertanya saja. Tidak akan bisa dengan 5 player lengkap dari Arakiyoshi. Apa yang akan bisa dia tahan di area tersebut? Yes, dan dari Dreams yang terculik untuk pertama kalinya tadi, ini cukup squishy untuk EVOS Legends, bisa langsung instant kill ke arah roamernya tersebut. Sekalinya dia mau buka vision mungkin nantinya, tapi peperangan lagi-lagi dari RRQ Hoshi. Cold Altar, Black Dragon Form, Battle Counter, Secure. Iya, masih ada Fatal Link juga tadi yang menarik semuanya dan dari itemnya sendiri. Udah bisa dipastikan oleh Arkeology. Mereka kan bisa melakukan inisiasi dengan Bruno, Scarlet Phantom, bakal ke Endless Battle. Ada juga Berserker, ada Critical, ada True Damage. Yep. Plus tadi ada satu setup dari EVOS Legend yang sangat terlihat jelas tidak berjalan dengan baik. Kadita sengaja di situ. Jadi observationnya dia mau lewat, numpang lewat dan lalu nanti akan ada rock wave, tapi ternyata miss move, salah waktu timingnya hingga membuat tadi tidak berjalan dengan baik, malah mereka kehilangan dengan begitu banyak lagi player yang dimiliki oleh EVOS Legend dan juga Lord. Tapi Lord di bagian atas udah dibiarin begitu saja, tapi setidaknya mereka bisa mendapatkan objektif di area yang lain. Yes, di mana satu inner turret di arah bottom lane juga udah berhasil dihancurkan di tangan Arc 7-nya, dan begitu pun satu inner turret di arah tengah. Tersisa 3 base turret lagi di base 11. Ini bukan hal yang baik untuk EVOS Legends dan dipaksa untuk mendefense saja, dan RRQ dengan adanya Arc 7 menjadi garda terdepannya mencoba untuk memaksa EVOS Legends keluar dari base-nya, dan dari segi network RRQ Hoshi dengan fight yang tadi dimenangkan udah unggul juga 2200 dan bahkan damage kill by Axe nih. Skylar perlahan tapi pasti berhasil untuk menciptakan 27.000 damage-nya. Dengan Fatal Link yang ketarik dan ngumpulin lebih dari 2 atau bahkan 3 ya. Itu wave of the world dari Oke, kayak ini bakal langsung dimaksa. menuju ke Bakal Lord mengit semua kedua. target-target karena menuju Lord semuanya pasti kedua. ngumpul Oke. di satu titik yang sama. Sekarang mereka lah bermain dari Arakiyoshi yang memang siap untuk melawan setup, tapi cukup lambat ya tempo untuk Elcon kali ini. Match kali ini di game kali ini bermain dengan sangat lambat, hanya memanfaatkan dari satu momentum ke momentum yang berbeda aja udah. Sebenarnya di awal itu cepat ya kan. Iya. Tapi bisa ditahan oleh RKO si temponya di press. Players Gold by OBS Gold juga masih ada Skylar Albert dan juga Alp 7 3 dari RKO. Yes, udah terlihat juga game-nya di mana Skylar yang sudah menabung semuanya dan bahkan Orange Buff udah dipegang. Ini cukup berbahaya juga di mana EVOS Legends di sini benar-benar nggak bisa keluar dari segi defensifnya. Ingat sesaat lagi Lord yang in hand juga bakal muncul. Jadi kalau misalkan RRQ Hoshi bisa mendapatkan Lord secara mudah, ini bahaya. Oke, dan Albert tetap dengan bermain objektif dan ini adalah zoning out dari RKO. Mereka akan mencoba untuk mendapatkan objektif yaitu Lord. Oke. Sama-sama level 14 kali ini antara Yuzong dan juga Esmeralda. Pasti akan sangat lama sekali pertarungan di area bawah, di area XP lane-nya. Hanya saja kali ini Oke, langsung Dreams Dream sepertinya langsung dibakal mimpi ya. Ada sebuah kejutan dan sergapan. mendapatkan nightmare dia. Iya. Mimpi buruk banget yang harus dia jalani. Dan itu yang tidak dipunyai oleh EVOS Legends. Hero yang bisa membuka rumput. Oke. Kalau mereka nunggu, yes, mereka oke. Positioning. Wait. Tapi untuk membuka sulit. Tas. Cukup berani tas sendirian, tapi Pendragon juga udah mulai hadir di area tersebut. Arakiyoshi punya kesempatan yang begitu besar untuk bisa memanfaatkan dan juga mendapatkan Lord kali ini, tapi Lordnya berhasil diamankan. R7 sembilan di bagian belakang berusaha untuk bisa langsung mengganggu siapapun yang ada pemain dari EVOS Legend. Kalau tadi keluarkan pula, tapi untuk kali ini coba lihat. Clovernya gak bisa mengatakan damage begitu berarti, tapi Usopnya berhasil langsung dihancurkan. Bahkan kali ini dari Clay dihancurkan pula di peti.
disebutkan oleh pemain EVOS Legends. Yes, itu ya free hit deh dari Clover di arah belakang dan bahkan walaupun kehilangan Lordnya, satu inner turret di arah tengah berhasil juga untuk dihancurkan di tangan EVOS Legends dan kita lihat jual beli serangan yang terjadi di El Clasico ini cukup panas sekali dan bahkan Lordnya bakal coba untuk ditarik aja di sisi bawah pastinya. Clover masih mencoba untuk mendefense tapi ini adalah Lord yang in hand yang pastinya juga nggak cukup mudah untuk dihilangkan dengan begitu saja. Butuh waktu ya Yep. buat menghancurkan Lord ini. Tapi momentum yang bagus untuk EVOS Legends karena mereka bisa kembali ke keadaan tadi dan IMU yang memang pas juga untuk mengcopy dari Fatalik. Oke. Jadi sekarang Tas sudah punya Holy Crystal, pasti nanti apapun yang dia lakukan juga akan semakin meresahkan lagi. Dia punya damage tambahan untuk seluruh magical yang dia punya. Sementara Dreams harus jauh lebih berhati-hati lagi. Entah itu dalam open lane, entah itu dalam sebuah inisiasi ataupun dia satu kali mungkin melakukan setup apabila dia gagal. Ini semua aki berempat. Albar sekarang udah masuk menit 15 loh. Nggak boleh kayak gitu lagi sih. Kalau kita lihat udah 2 kali ya berhasil untuk terpick off sendirian dari Dreamsnya dan harus siapa Pendragon lah yang mungkin ya? buka. Tapi Karena untuk kalau posisi tadi dia kan pengen buat jaga juga ya. Iya. Pengen masuk sendiri dan gak nyangka aja memang ada 3 dari Arkeos sudah nunggu dalam rumput. Dari atap build-nya, Skyler-nya ini udah hampir maksimal. Damage-nya dia ada 1 buah Legion Sword yang bisa ke Melvic atau bahkan ke BOD. Dan 1 buah Queen One untuk Pendragon. Jadi ini sustain banget sih. Esmeralda udah jadi dengan full item. udah full item, udah punya efek slow-nya juga. Siapapun yang nantinya bakal menempel Stardust Dance-nya karena efek slow tersebut. Web, Dreams harus pergi. Dan pergerakan tadi dari Albert yang mendadak masuk ke dalam rumputan. Immortal kali ini menjadi milik dari Finn. Akan semakin banyak lagi covering yang dimiliki oleh pemain dari Kyoshi. Mereka punya ke altar, mereka punya Immortal pula. Yes. Panjang itu mah. Unstoppable team fight ya. Iya. Dan kita akan melihat juga dari sisi atas. Sesaat lagi Lord yang ketiga bakal muncul juga dan yang pastinya muncul di kamar mandi kalian adalah Shampoo yang pastinya ini adalah sebuah legacy dari Tigreal. Iya. Halo guys, sebelum mabar wipe up dulu ketemu bebas dari kata pakai dari shoulder. Sedap kali. Gue pikir tadi Lord yang sudah menggunakan shampoo and shoulder. Saya pikir tadi kamu nyambungnya ke situ. Sepertinya nggak ada. Ternyata tidak ya? Tidak. Oke. Ada bridging yang berbeda om ternyata. Ya, tapi sejauh ini EVOS Legends sekarang agak sedikit unggul ya untuk Lordnya. Tapi semua bakal bergantung dari satu setup. Oke, coba kita lihat. Apakah mereka sama-sama tidak tahu? Tapi untuk kali ini Finn sepertinya mendapatkan begitu banyak informasi yang sangat-sangat bahaya. Tapi Tas, udah terlihat ada satu player yang bersembunyi dan Finn ketahuan posisinya. Pendragon mulai lompat ke bagian depan dengan satu Paling Sarmunnya. Tas, Clover, mereka udah bersiap untuk bisa memberikan damage terhadap Lord dan mereka bersiap untuk bisa mendapatkan Lord kali ini. Hanya saja di area yang berbeda. Coba lihat, ada pergerakan dari Clay. Dia berhasil langsung dihancurkan. Berarti untuk kali ini Lordnya akan bisa diamankan oleh EVOS Legends. Yes, satu pick off yang berhasil untuk dimenangkan oleh EVOS Legends ya, di mana Dreams dengan Raw Waves-nya menculik Clay. Ini adalah hal yang cukup mahal banget mengingat Clay ini penting banget untuk team fight dengan Cold Altar-nya. Dan Lord pun berhasil untuk di-stay here di sisi EVOS. Dan walaupun ini belum Lord Evolve ya, tapi Lord Enhance ini juga akan menjadi daya dobrak tambahan lagi dan objektifnya kembali terlihat inner turret di top lane dihancurkan di tangan Clover. Ya, kesempatan untuk ambil ya semua objektif dari Arkehosi dengan turret-turret mereka inner outer-nya yang bakal dibersihkan oleh EVOS Legends. Sementara Arkehosi tadi melihat memang gak ada kemungkinan untuk bisa melakukan team fight. Mereka langsung mundur aja. Jadi mereka gak ambil resiko yang berlebihan. Sekarang Bruno juga sudah full item Pak. Ada Melvic Roar tadi. Apakah mereka termotivasi dari kata-kata boleh kalah dari siapapun tapi tidak untuk Arkehosi? Hanya saja kali ini EVOS Legends mereka bersiap masuk ke dalam. Sama pergerakan begitu baik tapi Pendragon terlalu dalam. Bahkan untuk kali ini coba lihat susunnya tertinggal sendirian. Bahkan Lord kali ini juga hanya dibiarkan begitu saja. Coba lihat Clover di bagian belakang tidak bisa lagi merapu dan juga memberikan sebuah damage yang begitu mematikan dengan adanya kelihatan di dalam tubuh pemain dari Arkehosi. Malah mengakibatkan pemain dari EVOS Legends mereka satu persatu malah langsung diamankan. Tapi coba lihat Tas berjuang seorang diri walaupun Dreamnya harus mundur pula. Finn-nya dikejar bisa benar ada flicker yang dikeluarkan. Tas masih bisa bertahan. Arseper mencoba untuk mengalahkan dan juga memberikan efek balasan. Dream dan juga Tas berjuang tapi tidak bisa karena Arseper
Seven too strong. Yes, 4 player hilang dari EVO's Legends. Ditukarkan dengan adanya 2 player aja dari Anarchy Hoshi. Kita sudah mengintip juga di mana tadi satu aksi pengejaran menuju ke arah Finn. Flicker dari tasnya. Gak berhasil untuk tergapai. Kasih tak sampai. Sakit memang. Sakit memang. Iya. Tapi R7 dia udah strong banget ya. Kuat Dengan banget. Dragon Tail-nya dia. Dan tadi teamfight yang memang agak sedikit dipaksakan juga oleh Evo Legends tadi. Kita lihat instant replay di mana ya tadinya untuk teamfight yang dekat di arah dari base-nya itu dibuka oleh Pendragon terlebih dahulu. Iya. Oke, dan kita bisa melihat juga di mana udah mulai spawn lagi dari member-member kedua tim pastinya, dan gap goalnya makin dipersempit lagi. Tadi udah unggul 2000, dikejar lagi, objektif lagi, dan ini udah terlihat adanya kesengitan antara kedua tim karena EVO's Legends ini benar-benar membutuhkan kemenangan ini. Iya, mereka juga nggak mau terlalu nyerah langsung kayak begitu aja. Terlihat dari sini mereka masih mau berjuang, mereka masih mau menggapai harapan mereka untuk bisa masuk ke babak playoff. Mereka lakukan semuanya, mereka upayakan semuanya. Entah ini strategi yang udah mereka latih atau seperti apa, tapi setidaknya sejauh ini mereka berhasil dan juga bisa menang. Tapi Anarchy Hoshi sulit banget untuk ditumbas. Anarchy Hoshi memainkan hal yang sangat baik. Finn-nya bekerja dengan sangat-sangat luar biasa dari tadi. Opening yang dia lakukan begitu baik. Fatal Link-nya ke altar dari Clay hanya satu momen tadi, yang dimana dia terculik. Yes. Kombinasi ini nih loh yang sulit untuk dihancurkan. Ini kekuatan dari Anarchy Hoshi. Dan ini rerumputan bakal jadi horor banget sih. Entah itu ada Dreams, entah itu ada Finn. Iya, salah bukan rumput. Yep. Dia akan mengakibatkan kekalahan dari tim fight-nya. Iya. Apalagi sekarang ini adalah posisi dari Evolve Lord. Lord yang bakal sedikit lebih sulit untuk bisa diambil oleh kedua tim ini. Yep. Lord yang sudah evolve Pendragon menahan badan yang memberikan tubuhnya untuk bisa menahan agar tidak ada player-player yang bisa mendekat lagi ke bagian depan, tapi Atlasnya masih cukup membantu untuk bisa mendekat lagi. Finn mencari posisi bersiap untuk membanting dan juga akan ada follow up damage yang bisa dihasilkan oleh rekan-rekannya dari Anarchy Hoshi. Hanya saja Pendragon masih cukup santai. Ada sebuah setup dari Clover dan juga Tas yang memang belum terlihat dari tadi. Mereka masih cukup santai dan Clover sudah menampakkan wujudnya. Yes, dan itu lihat damage dari Skylar yang udah mulai terasa juga. Pendragon menahan sebegitu lamanya di arah depan sana untuk membuat Anarchy Hoshi tidak maju ke arah Lord Field, tapi lihat perfect match menuju ke arah depan. Bakal coba untuk mengecek aja ke area rumputannya, dan Tas udah bersiap juga. Nah, nantinya akan ada Fatal Link yang dibuka dari Pendragon. Memakan damage yang begitu banyak, akankah ia masih bisa selamat? Tapi Black Dragon Form dari R7 mencoba untuk mengacak-acak setup yang dilakukan oleh EVO's Legends. Yap, Pendragon coba lihat terlalu lama di area tersebut. Akankah mereka memaksakan lagi ke area Lord? Namun untuk kali ini coba lihat sedikit lagi Epic Tulisan, tapi malah Pendragonnya berhasil untuk didapatkan. Dengan adanya Inspire, tapi malah dibanting. Ini akan menjadi kerugian tersebut banyak untuk EVO's Legends. Tapi ternyata Lordnya berhasil didapatkan. Bahkan susunya berhasil dihancurkan, Balmonnya juga berhasil langsung didapatkan. Pertarungan terus-terusan terjadi di antara kedua tim ini. Ada 2 player yang tersisa. Wah, untuk kali ini berhasil langsung didapatkan pula. Tapi di area yang berbeda, coba lihat. Ada Web Minion yang berusaha untuk menghancurkan lagi base yang dimiliki oleh Anarchy Hoshi. Tapi Skylar terlalu sakit dan Finn masih tidak bisa untuk ditumpangkan. Yes, 4 player hilang dari EVO's Legends, tapi lihat base yang udah tercicil dengan adanya Super Minion yang berjalan dari 3 lane-nya. Dan bahkan di sini dari Evolve Lord yang udah mulai merangsak masuk, hanya ada Tas saja. Jadi satu-satunya player dari EVO's Legends yang hidup dan masih bisa di-defense. Cukup baik dari sisi Anarchy Hoshi, harusnya dengan adanya Skylar dan juga Clay yang sesaat lagi bakal hadir. Mulai netral lagi untuk suasana dari pertempuran yang ada di Land of Dawn. Yep. Mereka set up di tempatnya masing-masing. Mereka memikirkan cara untuk bisa masuk dan juga mendobrak pertahanan dari masing-masing tim. Yes. Dari itemnya nih Om. Ya, full item sih, hampir full item untuk si Grim bisa ngeri banget. Jadi dia udah punya Divine Glaive, Genius Sword, lagi Trajan, dan Winter ini bisa jadi next item. Harusnya Winter Ya, sih. Winter next itemnya dia. Dan full item juga kan Anarchy Hoshi. Jadi ini sama-sama udah mereka tinggal mainin bagaimana cara mereka melakukan setup defense. Siapa yang setupnya agak sedikit longgar bisa diterobos. Bahkan Skylar juga udah nyeker gaming ya. Sebenarnya BOD. yang susah nanti pastinya ini EVO's Legends, mereka punya Pendragon. Ini Esmeralda-nya. Kalau dilihat ya dari komposisi Anarchy Hoshi, mau di burst down pakai siapa sih? Sebenarnya mungkin Butuh waktu yang lama, iya, paling enggak Skylar lah yang bisa ngebocorin, tapi itu balik lagi DPS juga gak yang langsung bisa burst. Kalau dari Skylar dia fokus buat bisa tumbangin Pendragon, berarti bakal ada ruang gerak yang lepas. Wow, tapi ini real time win probability presented by 50-50 ya. Samsung Galaxy A Third City. Ya bergerak ke arah Q 5%. Tadi udah 50-50.
tambah 5%. Sama lagi ya. Bergerak lagi. Ini real time banget nih. Real time. Real time banget. Konsil. Coba lihat ada Pendragon yang langsung bertemu lagi dengan mereka. Pendragon pergi dari area tersebut. Di bawah ada 2 player dari EVOS Legend dengan formasi yang seperti ini. Apakah mereka bisa mempertahankan ataupun mereka bisa memberikan efek balasan? Karena RKOC too strong untuk mereka ajak langsung pertempuran tanpa adanya setup yang baik. Critical damage ya udah terasa juga pastinya di tangan seorang Skylar dan Pendragon masih mencari informasi sebanyak-banyaknya, tapi udah ada mulai sneaky peeky di area Lord, dimana ini adalah Lord keempat, Lord Evolve pula. Ini kalau di kontes bahaya banget sih. Dan yang ngeri pastinya EVOS Legends mereka udah pasang kuda-kuda defense. Kita tahu ini kan ada Kadita di sini. Satu buah burst aja Petrify kena ke arah dari Clay itu gak bakal sempat untuk ngepop dari altarnya. Iya. Memang dia bisa respon cepet kalau ada. Dia. Tapi beberapa detik itulah, beberapa second itulah yang memang dibutuhkan oleh rekan-rekannya. Betul. Karena momentum di Mobile Legends begitu cepat, begitu sangat-sangat dibutuhkan sekali. Tidak ada ruang untuk bisa melakukan kesalahan. Tapi sekarang Lordnya udah dibawa ke bagian atas oleh Albert. Ditahan terlebih dahulu, diajak ngobrol dulu maunya apa, maunya kemana, tinggalnya di mana. Waduh, di interview ya, diinterogasi. Tapi kita udah lihat juga di mana Albert yang masih menahan ke arah Lordnya, tapi Sutsujin sudah menghadirkan presensinya dan di reset aja, ditarik ulur terus, ditarik lagi, diulur lagi, dan sekarang ditarik lagi ke sisi EVOS Legends. Ini Lordnya baper lama-lama ya. Galau dia. Aku pilih yang mana ya? Iya. Oke. Tapi sepertinya juga udah ada satu usaha untuk pick off ya. Kita udah melihat adanya Dreams yang masuk ke kota pencakaran. Bukan Winter. Bukan Winter apa? Latwis, satu item termahal. Item termahal buat Fizz. Dan terbesar pula damage, tapi Albert coba lihat damage yang banyak banget masuk ke dalam tubuhnya. Tapi Lord begitu saja ditinggalkan. Albert hanya bisa melihat dari kejauhan. Akankah dia mulai masuk kembali? Akankah dia bisa mendapatkan Lord kali ini? Karena untuk Melissa pun masih bisa memberikan damage tambahan di bagian belakang. Siapakah yang akan mendapatkan Lord kali ini? Karena semuanya masih berpaku melihat dari kejauhan. Mungkin mereka berkata, aku kira kita bersama, tapi kau malah memilihnya. Waduh, sakit banget. Tapi kita melihat juga di mana Pendragon lagi-lagi memberikan waktu untuk EVOS Legends mengeksekusi ke arah Lordnya. Dan kita udah melihat di mana Tas sudah bersiap dengan Fataling yang nantinya akan bisa dia lepaskan. Yap, dan ini adalah waktu yang tepat untuk mereka bisa menghabiskan langsung arah dari Lord itu sendiri. Namun Clover juga dengan satu My Ash on You-nya mengusir siapapun yang mencoba untuk masuk. Sutsujin membawa dulu ke sisi yang berbeda. Albert akan hadir pula, tapi Pendragon menahan mereka mati-matian. Ada Tas yang udah mulai hadir pula. Siapakah yang akan mendapatkan Lord ini? Siapakah yang akan mendapatkan lewat pertempuran yang begitu berarti? Tapi untuk RKOC mereka semua lebih bergerak untuk sedikit mundur dulu ke bagian belakang. Pipin berhasil mendapatkan langsung, malah Sutsujin kali ini langsung berubah arah begitu saja. Lordnya dibiarkan. Ada Wicked Legend yang dimiliki, tapi untuk kali ini Melisanya malah langsung begitu saja hilang dengan sangat cepat. Melisanya tidak bisa membantu apapun. Lordnya masih bisa diputarkan, dan kali ini langsung diambil pula oleh Albert. Kesempatan yang begitu besar didapatkan oleh RKOC. Ini dia momentum balikan mereka untuk mendapatkan kemenangan di game yang pertama. Dan tapi kali ini dengan ada Rovers kenapa kalau sekaligus, tapi memang masih ada immortality juga yang terbalut dari tubuh teman-teman dari RKOC. Clay berhasil untuk dihilangkan dan Albert masih mencoba untuk mundur terlebih dahulu, dan Lordnya berjalan di arah bottom lane. Dan what? Dreams terlalu lama untuk menunggu di atas. Dia mau melakukan backdoor,